الحمد لله الذي خلق الأشياء فقدرها تقديرا وصور شكل الإنسان فأحسنه تصويرا وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق بشيرا ونذيرا وأنزل عليه كتابا منيرا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه كما أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فيا عباد الله قدموا أعمالكم لدار الآخرة تجدوا عندها فوزا ونجاة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. Yang ulun tuanku mulia, gure kita bersama Imam Besar Masjid Al-Mubarak yang kita cintai, yang ulun tuanku mulia, jajaran panitia pembangunan dan pemakmuran masjid serta remajanya, juga segenap para hadirin sidang jamaah Jumat yang membandung getaya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Uronyo tanyo kata berada pada tanggal sikurung belah nibak bulan Zulhijjah. Lebih kurang 3 minggu yang kau likut, saudara-saudara getanya yang nak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kalih dilaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji, di mana salah satu rukun dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut adalah melempar jamrah. Sama-sama kita maklumi yang bahawa melempar jamrah tersebut di samping dia merupakan ibadah yang dilaksanakan semata-mata karena perintah Allah dan menjunjung tinggi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tersimpan latar historis, tersimpan sejarah yang luar biasa di balik pelaksanaannya. Sama-sama kau maklumi yang bahawa pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam suatu ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya Nabiullah Ismail sebagai kurban. Di saat Nabiullah Ibrahim hendak menunaikan perintah tersebut, bertubi-tubi godaan daripada iblis digoda Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Geram iblis tersebut oleh Nabi Allah Ibrahim. Dari geram iblis nyankeh diabadikan sampai onohat, sampai kepada getanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu amalan dalam pelaksanaan ibadah haji. Tayo yang hendak lakukan ibadah haji, apakah tayo perlu untuk tarham, untuk tausih iblis? Begitu tupu yang bahawa iblis, yang namanya iblis memang selalu diupayakan tipu watai untuk digoda getih umat manusia agar membangkang perintah Allah nak mensapat dengan nawayan dalam neraka. Maka oleh karenanya tanya juga mesti tak usir iblis
hana tak usir iblis lagi yang dilaksanakan oleh orang yang melakukan ibadah haji, maka getayau mari pada kesempatan yang membahagianya ulun tuan ajak diri ulun tuan dan para hadirin sekalian untuk mengusir godaan iblis, mengusir kesombongan iblis, tarham kesombongan sebagaimana orang melempar jamrah. Kenapa kesombongan tersebut perlu kita pinah dari dalam diri kita? Mari kita simak ayat Allah yang kalau ulun tuan bacakan gunau. Allah lekan dalam surah Al-Baqarah ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, hai malaikat, sujudlah li Adama, bagi Adam. Fasajadu, maka para malaikat mandum sujud. Illa iblis, yang hana sujud adalah iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis enggan melakukan perintah Allah untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Allah Adam, sebagai perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, enggan melakukannya. Wastakbara, dan dia menyombongkan diri, bertakabur, sehingga ditegaskan oleh Allah wa kana minal kafirin. Iblis tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk takaburnya iblis? Bagaimana bentuk kesombongan iblis? Ini ceritakan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjudu iz amartuk. Berkata Allah, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Hai iblis, apa yang membuatmu terhalang untuk bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkanmu, kata oleh Allah. Dijauh oleh iblis. Qala ana khairum min. Ana khairum min, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku daripada api, sementara engkau menciptakan Adam daripada tanah. Iblis menganggap dirinya lebih mulia, lebih hebat daripada Adam karena dua faktor. Pertama, secara fisik iblis memang lebih kuat daripada Nabi Allah Adam. Kemudian sebagaimana yang tersebut dalam ayat-ayat adalah karena melihat asal penciptaannya. Iblis menganggap bahawa karena dia diciptakan daripada api, berarti dia lebih hebat dibandingkan Adam yang diciptakan daripada tanah. Iblis lalai, terlena dengan asal penciptaannya. Dia tidak tahu, tidak menyadari bahawa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah. Dalam ayat lain Allah nepegah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Allah tidak melihat fisik seseorang. Allah tidak melihat dari mana seseorang itu diciptakan. Tapi untuk ukuran kemuliaan seseorang adalah pada ketakwaannya. Berat takwa tanya kepada Allah, berat mulia tanya di sisi Allah. Sehingga dipegah dalam kitab sebagai perumpamaan orang Habsyah yang dina dikenal dengan negara Ethiopia. Pada masa Rasulullah terkenal orangnya, dan orang Habsyah tersebut identik sebagai orang-orang yang hana menarik buat kadang. Penampilan orangnya hana menarik. Tapi dipegah dalam kitab sebagai perumpamaan, orang mukmin dari suku Habsyah lebih mulia daripada orang kafir dari suku Quraisy. Suku Quraisy orang dilagak-lagak, ganteng-ganteng, gagah-gagah. Orang Habsyahnya, orang Ethiopia jinau, memang ada jinau takalan orangnya dari sisi penampilan kurang menarik. Tapi di saat
Allah menilai kemuliaan si rororun tidak melihat kepada fisiknya. Yang gekalan oleh Allah adalah tingkat ketakwaan tayo kepada Allah. Hana pupu tayo hitam, tapi seandainya tayo takwa kepada Allah, maka tayo mulia di sisi Allah. Iblis tergoda, terlena karena dia diciptakan daripada api sehingga merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Sehingga dalam ayat 15 surat Al-A'raf Allah melanjutkan qala fahbit minha. Allah nekun, maka turunlah dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak ada tempat bagimu untuk bertakabur di dalam surga. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah, sesungguhnya engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang rendah, orang-orang yang hina. Berawal dari kesombongan, kemudian muncul sikap lantang menentang perintah Allah, berakhir dengan terusirnya iblis daripada rahmat Allah, diusir dari surga dan dicap sebagai kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan kenapa sifat sombong itu perlu kita jauhi, perlu kita hilangkan dari dalam diri kita. Sifat sombongnya merupakan asal daripada munculnya sifat takabur. Kalau hanya sebatas sombong, seseorang hanya merendahkan, merasa dirinya hebat, merendahkan orang lain, memamerkan apa yang dia punya, itu baru batasan sombong. Tapi kalau sudah pada tingkat takabur, tidak hanya merendahkan orang lain, tapi di saat ada nasihat yang disampaikan kepadanya, dia enggan menerima. Sebagaimana yang terjadi pada iblis, bukan manusia yang menasihatinya, bahkan perintah Allah pun secara langsung lantang ia langgar, tidak dia kerjakan. Allah langsung yang iblis sujud kepada Adam, tapi dia berani-beraninya membangkang. Itu karena sifat takabur yang ada dalam dirinya. Bahasa teman hidup sifat takabur tersebut menyatakan dalam sejarah iblis, dia mempunyai kelebihan memang. Maka sifat takaburnya yang berawal daripada sifat sombong memang berada pada orang-orang yang mempunyai kelebihan dalam bidang apapun. Baik dia diberi kelebihan oleh Allah dalam bidang harta ataupun dalam bidang-bidang lainnya. Lantas, apakah kita tidak boleh mencari harta, mencari kekayaan? Takabur memang datang pada orang yang kaya, tapi bukan berarti kita tidak boleh kaya. Takabur sangat rentan terjadi pada orang yang mempunyai kekuasaan dan kejabatan, bukan berarti kita tidak boleh mempunyai jabatan. Takabur memang rentan terjadi pada orang yang berilmu pengetahuan tinggi, tapi bukan berarti kita tidak boleh berilmu pengetahuan tinggi. Takaburnya punya perumpamaan pada getanya petani, hadirin sekalian, merupakan sebuah hama. Tikoh contoh ji. Tikoh dari masa getanya kubah bijih di rumah, kadi incar bijihnya untuk dipaju. Kata pula bijih katimah pade lamblang, juga tikuh masih mengincar pade tersebut sehingga panen tayo kadang-kadang berkurang. Kalau na panen kata pula pade rumah, ya zaman ke kubah lamkrong, jina hanale kubah lamkrong, getempok lampang, tikuh mandang diincar pade-pade tersebut. Intinya tikuh hani peluh. Selama tayo memiliki pade tetap akan diincar. Begitu juga kesombongan. Mulai dari tayo ingin mencari sesuatu, misal mencari ilmu, rasa sombong jika ada dalam diri tayo tidak akan mendapatkan ilmu. Kemudian di saat tayo mendapatkan ilmu, mendapatkan kekayaan, mendapatkan jabatan, seandainya dibarengi dengan rasa sombong dalam diri tayo, maka kekayaan, jabatan dan pengetahuan tersebut akan menjadi malapetaka bagi kita. Maka gimana cara nak rasa sombong? Tanya harus selalu tersadari bahawa
kewajiban kita adalah mencari apa yang kita inginkan atas nama masih dalam garis yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang memberikan apa yang kita inginkan tersebut semata-mata hanyalah Allah. Sebagaimana dipegang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam bait Matan Jauharah, wa indana lil 'abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'rifa. Dalam pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, hamba itu diwajibkan berusaha, akan tetapi usaha itu sama sekali tidak membuahkan hasil, tidak memberi bekas. Artinya kewajiban kita adalah berusaha, tapi yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika keyakinan itu tertancap dalam dada kita, maka apapun keutamaan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita tidak akan pernah merasa sombong. Kita selalu akan merasa bahwa itu adalah titipan Allah, itu adalah anugerah Allah yang dititipkan kepada kita, diamanahkan kepada kita untuk kita pergunakan pada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah. Maka di saat lagenyan, di saat kesombongan hana dalam jiwa getayau, di saat kesombongan hana dalam dada getayau, maka apapun yang diberikan oleh Allah, baik itu banyak maupun sedikit, itu akan menjadi bahan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah sekalian, mari ke sama-sama dalam hidupnya kita berusaha mencari apa yang kita inginkan atas nama masih berada dalam garis yang dibolehkan oleh Allah. Tapi pernah kita lupakan bahawa hukuman yang kita dapatkan semata-mata hanya merupakan pemberian daripada Allah, anugerah daripada Allah, amanah daripada Allah untuk kita pergunakan pada hal-hal yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan dengan demikian sifat sombong akan gadah dari dalam jiwa getayau, dan tayau akan terhindar dari godaan-godaan iblis laknatullah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Sadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.